Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan yang maha luar biasa, maha kuasa atas hidup kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami berserah Tuhan. Terima kasih, tiada habis-habisnya rahmat-Mu atas hidup kami. Bahkan apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di hidup kami. Segala yang terjadi dalam hidup kami tahu janji-Mu Tuhan yang menguatkan dan menghidupi kami. Apapun persoalan, tantangan yang kami hadapi tidak akan membuat iman kami mundur Tuhan, karena kami tahu segala yang terjadi di hidup kami Tuhanlah yang menjadikan, Tuhanlah yang mengizinkan untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji-Mu Tuhan, amin, menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah. Lebih lagi katakan semua yang terjadi, segala yang terjadi di hidup, janji-Mu Tuhan, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Lebih lagi saudara, angkat imanmu pada Tuhan, katakan segala yang terjadi di hidupku, janji-Mu menghidupi kami selalu Tuhan, amin. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Oh, kami tahu Engkau Tuhan yang membuat segalanya indah pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami percaya segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji-Mu, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semuanya indah Tuhan pada waktu. Lebih lagi katakan segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji-Mu Tuhan.
tahu dan percaya Tuhan, bahkan Engkau turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami tahu segala yang terjadi di hidup kami adalah rencana Tuhan, kebaikan dan kebaikan semata Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan sedang merenda segala yang terbaik bagi hidup kami dalam setiap peristiwa. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Suatu karya yang luhur dan mulia dalam hidup kami. Agung mulia saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi. Lebih lagi saudara katakan, tangan-Mu Tuhan. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami percaya tangan Tuhan sedang merenda semua yang terbaik atas hidupmu dan hidupku saudara. Sekalipun berat hari-hari ini engkau merasa tidak kuat menghadapi setiap masalah, percayalah bahwa tangan Tuhan sedang merenda yang terbaik buat hidup kita. Anugerahnya sedang tercurah bagi saudara dan saya. Tetaplah percaya, tetaplah setia, mengandalkan Dia dalam segala perkara, sebab Dia tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kita. Di dalam segala perkara Dia turut bekerja. Biar terus kita mau berkata dengan iman, kami percaya tangan-Mu Tuhan sedang merenda yang terbaik. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Lagi katakan, tangan-Mu Tuhan, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, engkau lihat pelangi kasih Tuhan dalam hidupmu. Sekali lagi dengan iman, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami percaya akan melihat pelangi kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Oh, terima kasih.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena anugerah-Mu Bapa. Hari ini kami rindu belajar firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin. Iya saudara, saya percaya ya kita semua selalu luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Bahkan pagi ini ya biarlah kita bangun dengan ucapan syukur, karena kita percaya bahwa Dia Tuhan yang terus ya memberkati kita dengan anugerah rahmat, sukacita, damai sejahtera. Iya, baik, kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? 14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Iya, saudara, firman ini berkata, ya, di sana dikatakan ayat yang ke-13, kalau kita lihat luar biasa, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Artinya apa saudara? Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan, ya semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Apa yang kita anggap lurus ketika dibengkokkan Tuhan, tidak ada yang bisa meluruskannya. Karena Tuhanlah yang berdaulat. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, ya kita tidak dapat melawan Tuhan. Karena itu kita semua sadar bahwa kita hanya manusia yang tidak bisa melawan Allah. Jadi ngapain berbantah dengan Tuhan? Untuk apa kita melawan Tuhan? Lebih baik kita berserah kepada Dia, minta kehendak dan rencananya lah yang terjadi, supaya kita ini tidak bersungut-sungut di kemudian hari. Saya memberi contoh begini saudara, siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita yang konseling dengan saya. Dia bilang, Bu, saya ini sudah pacaran dengan seorang pemuda. Saya sudah berharap sekali akan menikah dengan pemuda ini, Bu. Tapi di tengah perjalanan, Kak, saya melihat karakter pemuda ini, Bu, sangat kekanak-kanakan. Ya, dia itu kalau saya tegur atau nasehatin sedikit, ya namanya juga orang manusia ya, punya banyak pendapat. Kalau saya kasih pendapat dia marah, lalu dia blok saya, Bu. Jadi saya nggak bisa hubungi dia, saya cari dia kemana-mana nggak ada, pokoknya dia menghilang begitu saja. Nah, saya berkata kepada wanita ini, ya bukankah itu adalah cara Tuhan ya untuk membebaskan kamu dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Ya kamu bayangkan saja, kamu masih pacaran aja dia sudah seperti itu, apalagi kalau kamu nanti menikah. Ya, tapi Bu, saya sudah berharap sekali bahwa ini akan menjadi jodoh saya. Ya, saya sudah, orang tua juga sudah merestui, semua sudah tahu. Saya bilang, apa yang kamu anggap lurus itu belum tentu itu lurus di pandangan Tuhan. Ya, Tuhan membengkokkan hubunganmu hari ini. Ya, dia blok kamu sehingga kamu cari dia kemana-mana nggak ada. Ya udah, anggap itulah cara Tuhan bekerja. Tidak usah dicari model laki-laki seperti itu. Nggak ada kedewasaan rohaninya. Untuk hal-hal yang sepele saja, ya dia harus marah sampai memblok nomormu. Lo kalian belum menikah loh. Kalau sudah menikah itu lebih parah lagi pasti akan terjadi. Nah, saudara, ya kita harus belajar percaya bahwa kalau Tuhan yang sudah bekerja, mari kita ikuti saja apa yang Tuhan mau. Jangan mencoba meluruskan apa yang telah dibengkokkan Tuhan, maka kamu pasti akan celaka. Saya bilang, mungkin kamu bisa kalau kamu cari dengan kekuatan, kamu memohon-mohon, mengemis-ngemis kepada Dia, mungkin bisa. Akhirnya kalian menikah, tetapi saya yakin pernikahan yang seperti itu tidak akan lurus. Ya pasti, kalau Tuhan sudah membengkokkannya, ikuti saja. Jadi saudara, dalam hidup ini seringkali dalam bisnis, usaha, pekerjaan apapun, kalau kita berserah, maka Tuhan itu akan membengkokkan. Nah, jangan memaksa untuk meluruskan itu, karena kita pasti akan celaka. Ya, ikuti saja apa kehendak Tuhan supaya kita ini tidak mendapat malapetaka. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-14 dikatakan begini saudara. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan ya ada hari mujur datang dalam hidup kita, ada hari yang malang.
Tuhan mengizinkan ada hari-hari yang enak, ada masa-masa yang tidak enak menimpa kita. Ya, tidak mungkin di hidup ini enak terus saudara. Hidup kok 40 tahun enak terus tuh gak mungkin. Sebaliknya tidak mungkin hidup manusia itu susah terus. Kalau susah terus juga itu ada yang salah. Di dalam mengikut Tuhan itu saudara, ya pasti Tuhan akan mengizinkan ya. Satu saat kita akan mengalami masa-masa yang enak, satu saat kita akan mengalami hari-hari yang buruk. Ya, firman ini berkata di sana saudara, ayat 14, pada hari mujur bergembiralah. Kalau saat ini kita sedang menghadapi banyak kemujuran, banyak berkat, Tuhan bergembiralah pada hari-hari itu. Tetapi ya di sana dikatakan pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Saudara, ada begitu banyak orang contoh yang kehilangan suami, kehilangan orang tua di masa pandemi ini, lalu kita berduka cita, kita merasa itu hari yang malang. Tapi bukankah kita tahu dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali? Ya, hari malang itu pun dijadikan oleh Allah seperti juga halnya hari mujur. Jadi di hidup ini bukan hanya senang terus, tetapi ada waktunya kita nangis. Tidak hanya nangis terus, ada waktunya juga kita tertawa. Tetapi semua hari itu Tuhan yang menjadikannya. Hari sukacita Tuhan yang buat, hari berduka cita pun Tuhan yang buat. Jadi semua itu Tuhan izinkan saudara, supaya apa dikatakan di sana? Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi ingat, Tuhan mengizinkan masa-masa enak dan tidak enak menimpa hidup setiap orang. Ya, Dia mencampurnya dalam hidup kita dengan cara demikian, ya supaya kita ini tidak bisa memprediksi atau bergantung kepada sesuatu tentang masa depan kita. Ya, Tuhan mencampur antara pengalaman baik dan pengalaman buruk. Tuhan mencampur hari yang mujur dan hari yang malang di dalam hidup ini. Ya, jadi supaya apa saudara? Supaya manusia tidak mengetahui tentang masa depannya dan tidak ada satupun yang bergantung dengan hikmat dan kekuatan manusia. Mengapa Tuhan izinkan ada hari baik, ada hari malang? Supaya manusia bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Hari ini kita bisa tersenyum, besok mungkin kita bisa menangis. Tapi kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan kita diberi kekuatan dan penghiburan. Karena itu selama masih saudara kita ini mengalami hal-hal yang baik, bahkan mungkin hal-hal yang buruk, ya tetaplah percaya bahwa hari yang malang itu pun dijadikan oleh Tuhan. Ya, supaya kita tidak bisa bergantung pada kekuatan kita. Ya, kita biasanya memuji diri pada masa-masa yang enak. Ya, kita kadang lupa diri, lalu pada masa-masa buruk kita cenderung menyalahkan Tuhan tanpa bersyukur. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan ketika mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang buruk. Ya, mereka lupa saudara bahwa ya semua itu Tuhan jadikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, kebaikan bagi setiap orang yang mengalaminya saudara. Ketika hidup tampak pasti ya dan bisa dikendalikan, jangan biarkan rasa puas diri membuat kita terlalu nyaman. Ya, kenapa saudara? Ya, karena satu saat mungkin Tuhan akan mengizinkan hal-hal yang tidak enak menimpa kita. Maka itu saudara, ya mari kita kembali kepada Tuhan, kita berserah kepada Dia, ya, karena Dialah yang pegang kendali atas hidup kita. Pokoknya jangan pernah berputus asa akan hal-hal yang tidak enak mungkin yang sedang kita alami atau rasakan. Ya, jangan pernah berputus asa. Mari kita menyadari bahwa dalam hidup ini entah hari baik, hari yang tidak baik, Tuhanlah yang menjadikan semua itu. Supaya apa? Manusia tidak tahu akan masa depannya dan kita tidak sombong berjalan dengan kekuatan kita. Saudara bisa bayangkan kalau manusia tahu apa yang akan terjadi besok. Wah, betapa sombongnya dia. Oh, saya sudah tahu besok saya akan begini-begini. Ya, karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi pada hari besok. Mari kita berpegang pada Tuhan. Mari kita berpegang pada firman agar kita terus memiliki kekuatan di dalam hidup ini saudara. Ya, kita harus percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu adalah seizin Tuhan. Biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa segala yang terjadi di hidupku, kami percaya Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Semua yang terjadi di hidup kami Tuhan itu semata-mata untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kami percaya semua indah pada waktumu. Kau yang menjadikan semua dalam hidup kami untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhanlah yang menjadikannya. Karena itu ajar kami Tuhan selalu bersandar dan bergantung pada Engkau, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi bahkan hari besok. Karena itulah kami perlu Tuhan di hidup ini untuk memberikan kami kekuatan senantiasa menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa atas setiap firman-Mu yang menuntun kami. Ajar kami terus berserah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini, berikan kami iman untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Biar kami percaya bahwa Tuhan merendah segala hal di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih buat hari-hari yang baik. Terima kasih juga buat hari-hari yang buruk. Mungkin Tuhan izinkan kami ditipu orang. Mungkin Tuhan izinkan kami disakiti, kami difitnah, kami menghadapi banyak tekanan. Kami tahu itu semua Tuhan yang jadikan untuk membentuk iman kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti Mezbah Syukur, bangun pada pagi hari mencari Engkau Tuhan. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Mereka yang berulang tahun pada hari ini juga Tuhan, biarlah mereka bangun melihat hari yang baru. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Berkati yang bekerja, yang bersekolah, yang melakukan kegiatan dimanapun Tuhan, lindungi dan jagai. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik bagi kami. Bahkan kami akan kuat dan keluar sebagai pemenang menghadapi setiap persoalan di hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, bahkan dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan, lawatan Tuhan tercurah. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sedang dalam persoalan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dan berikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Selamanya ku cinta
sentuh